semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas pengantar ilmu ekonomi C, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isu ekonomi internasional yang terjadi semasa pandemi dan hubungannya dengan materi perdagangan internasional. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan satu proses atau kegiatan yang terjadi, yaitu dengan melakukan pertukaran barang atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Kegiatan perdagangan internasional ini terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, sehingga biasanya akan mengakibatkan adanya kerjasama ekonomi internasional. Nah, dari pandangan teoritis bahwa perdagangan internasional ini dapat terjadi dari adanya dua konsep teori. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolut. Teori ini diciptakan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa perdagangan internasional itu terjadi ketika suatu negara mampu melakukan spesialisasi terhadap produk tertentu sehingga itu akan mengakibatkan penguasaan pasar. Yang kedua adalah karena teori komparatif. Teori komparatif ini dipopulerkan oleh David Ricardo dan dia menyatakan bahwa perdagangan internasional dua negara dapat melakukan pertukaran karena masing-masing negara itu memiliki keunggulan komparatif terhadap produk tertentu. Nah, perdagangan internasional sendiri terjadi dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan melakukan ekspor dan yang kedua dengan melakukan impor. Thrifting adalah sebuah kegiatan membeli suatu barang bekas atau second dengan yang kualitasnya masih bagus dengan harga yang lebih murah untuk digunakan secara pribadi. Thrifting paling populer adalah thrifting terkait dengan bidang fashion. Pada masa pandemi ini, tren thrifting kembali menguat. Masyarakat, khususnya anak muda, lebih memilih untuk melakukan thrifting dengan alasan bahwa mereka bisa mencari barang yang murah dengan kualitas yang masih bagus. Selain itu, salah satu alasannya adalah karena kondisi ekonomi yang cenderung sulit di masa pandemi ini. Sehingga mengakibatkan banyak konsumen berburu barang di toko-toko thrift shopping dengan menggunakan metode thrifting atau penghematan. Perbelanjaan di thrift shopping menawarkan harga yang lebih murah namun dengan produk barang yang bernilai tinggi. Aspek-aspek yang paling banyak diburu konsumen di thrift shopping antara lain kebutuhan sandang seperti pakaian, sepatu, alas kaki, dan lain-lain. Kemudian barang lain yang banyak diminati masyarakat adalah barang hasil sisa-sisa produksi yang diimpor dari luar negeri yang merupakan reject atau yang tidak laku di pasaran dengan harga yang tinggi. Contohnya adalah barang elektronik seperti radio, televisi, lampu, berbagai jenis perangkat, dan lain-lain. Meskipun ada stigma seperti memakai pakaian bekas itu tidak keren, karena tindakan tersebut mewakili orang tidak punya uang untuk membeli pakaian baru, namun akhir-akhir ini stigma tersebut mulai berubah. Kita mengetahui bahwa sikap konsumen sekarang mulai beralih ke arah perdagangan yang berorientasi pada orang banyak. Dan target pasar fast fashion sekarang menyasar pada generasi muda yang sadar kaya, namun memiliki anggaran yang terbatas. Pada diagram ini kita dapat mengetahui bahwa pasar memperoleh pendapatan sekitar 24 miliar dolar pada tahun 2018 dan mencapai puncaknya pada tahun 2021, yakni memperoleh pendapatan sebesar 35 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini menandakan bahwa thrifting dapat menjadi solusi bagi generasi muda yang ingin bergaya mengikuti perkembangan zaman, walaupun dengan anggaran yang kecil. Cara membedakan mana barang vintage atau yang memiliki nilai jual tinggi dengan barang yang biasa, yakni untuk fast fashion dapat dilihat dari bahan yang digunakan dan materialnya. Sedangkan untuk yang vintage biasanya dapat dilihat dari model, bentuk, dan hasil akhirnya. Pakaian vintage lebih mengutamakan desain ketimbang daya pakai, bahan, dan material yang digunakan. Jadi pada intinya brand-brand ini fokus pada konsep karena mengikuti tren yang ada, makanya beberapa brand agak mahal. Pada dasarnya, thrifting ini termasuk ke dalam teori komparatif karena sesuai dengan isi teorinya di mana meskipun produk yang dihasilkan tidak dominan, tapi pasar berhasil menawarkan produknya secara efisien, yaitu dengan memberi harga lebih murah daripada pasar yang lainnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.